Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dwi Nur Sabrina dengan NIM 1011910029. Baik, di sini saya akan mengulas kembali mengenai jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Strategi Operasi dan Rantai Pasok. Nah, pada soal yang bagian A, nomor 1 saya menjawab salah, nomor 2 saya menjawab benar, dan nomor 3 saya menjawab benar. Nah, kemudian pada soal yang bagian B, yaitu nomor 4, yang pada bagian A, ada dua kunci faktor yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan suatu produk. Nah, faktor yang pertama itu adalah biaya kelebihan stok produk atau the cost of overstocking. Nah, jika kelebihan stok produk, maka itu bisa menyebabkan kerugian perusahaan dari setiap unit yang terjual di mana di akhir musim penjualan. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah adanya biaya kekurangan stok atau the cost of understocking. Nah, pada soal yang bagian B, GSL itu apa sih? Nah, GSL atau Cycle Service Level itu merupakan sebuah peluang yang mana peluang permintaan yang selama musimnya itu akan sama atau di bawah ukuran pesanan optimal. Nah, sedangkan untuk hubungan antara tingkat optimal ketersediaan produk dengan GSL itu adalah jika rasio cost of understocking dan cost of overstocking itu semakin kecil, maka tingkat ketersediaan produk yang optimal itu juga akan semakin meningkat gitu. Dan pada soal nomor 5, yang bagian A, itu terdapat 8 risiko jika kita menggunakan pihak ketiga atau third party. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama ada the process is broken atau adanya proses yang rusak. Kemudian kedua, underestimation of the cost of coordination. Kemudian reduce customer or supplier contact. Kemudian yang keempat ada loss of internal capability and crowd in third party atau hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pada pihak ketiga. Yang kelima ada kebocoran data dan informasi sensitif. Kemudian kontrak yang tidak efektif, hilangnya visibilitas rantai pasokan. Kemudian yang terakhir adalah negatif reputational impact, adanya dampak dari reputasi. Kemudian pada soal yang bagian B, untuk mengatasi dan memitigasi di setiap kedelapan risiko tersebut itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, pada faktor yang pertama, the process is broken. Nah, jadi langkah yang bisa dilakukan pada risiko ini itu adalah mengendalikan proses, kemudian melakukan analisis manfaat. Kemudian pada risiko yang kedua, nah, kita itu harus mengoordinasikan aktivitas di beberapa entitas yang melakukan tugas rantai pasokan tersebut. Kemudian yang pada risiko yang ketiga, kita itu harus memutuskan yang mana untuk membawa pengiriman itu keluar untuk pelanggan yang berlokasi dekat dengan pusat distribusinya di rumahnya itu, yang dekat dengan rumah. Kemudian pada faktor yang keempat itu bisa dilakukan langkahnya dengan cara kita itu harus melakukan fungsi rantai pasokan di rumah. Kemudian pada risiko yang kelima, jika terjadi kebocoran data dan informasi, maka lebih baik untuk menyimpan fungsinya itu in-house atau di dalam rumah supaya aman. Kemudian pada risiko yang keenam, lebih baik itu untuk mengurangi keuntungan dari outsourcing dan mengurangi inventaris yang diperlukan untuk memberikan tingkat layanan tersebut. Nah, kemudian pada risiko yang ketujuh itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi visitabilitas operasi dari rantai pasokan tersebut. Kemudian untuk risiko yang ke-8 itu bisa dilakukan dengan cara kita mempertahankan reputasinya, dan pada setiap proses yang ada di perusahaan itu harus selalu dipantau, dievaluasi, dan dikontrol. Selanjutnya adalah nomor 6, yang bagian A, yang mana pengertian dari CRM atau Customer Relationship Management itu merupakan strategi bisnis yang digunakan untuk meningkatkan hubungan baik antara kepada pelanggan maupun kepada calon pelanggan agar mereka itu cepat tertarik dengan produk yang ditawarkan kepada mereka begitu. Kemudian untuk sistem dalam CRM sendiri itu adalah merencanakan, menjadwalkan, kemudian
dan mengontrol serta mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan dan juga pasca penjualan di dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk ISCM atau Internal Supply Chain Management itu merupakan suatu proses yang berfokus pada operasi internal dalam perusahaan. Nah, sedangkan untuk prosesnya sendiri itu ada perencanaan strategis, kemudian perencanaan demand, kemudian perencanaan penawaran dan pemenuhan serta bidang pelayanan. Kemudian untuk SRM atau Supplier Relationship Management itu merupakan suatu proses yang mana dia itu lebih berfokus pada interaksi antara aliran antara perusahaan dan para pemasok. Nah, untuk proses dalam SRM ini sendiri itu ada 3: desain kolaborasi, sumber, dan negosiasi. Nah, yang terakhir ada TMF. TMF itu merupakan Transaction Management Foundation. Nah, itu merupakan hal yang sangat penting karena TMF ini sendiri itu fungsinya untuk dari ketiga proses makro tadi, yaitu CRM, ISCM, dan SRM itu untuk proses komunikasi antara satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian soal yang B, untuk hubungan unsur makro rantai pasokan dengan TMF itu sendiri itu sangatlah penting karena untuk unsur makro tadi itu sangat berkaitan erat dengan TMF, yang mana terutama dalam hal proses komunikasi antar satu unsur makro dengan unsur makro yang lainnya itu. Selanjutnya adalah nomor 7, yang mana yang A mencari EOQ, yang mana saya menggunakan rumus EOQ sama dengan akar dari 2 dikali D dikali S dibagi H. Kemudian ketemu hasilnya adalah 258.859.784. Nah, kemudian untuk soal yang B, untuk frekuensi pesanan SO dan RP-nya sendiri itu ketemu hasilnya adalah 1.400.000 dari butuh semennya dibagi dengan IOQ-nya tadi, yaitu 258.859.784, sehingga akhirnya ditemukan hasilnya adalah 0,0054. Nah, kemudian untuk yang nomor 8, yang A itu hasil yang saya dapatkan adalah 1000, yang mana jadi cycle inventory itu didapatkan jadi Q dibagi 2, yaitu 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000. Kemudian untuk yang B, average inventory-nya itu saya ketemu 6.000 didapat dari 5.000 ditambah 1.000 dari cycle inventory ditambah SS tadi. Jadi untuk average flow time-nya sendiri itu saya dapatkan dari 6.000 dibagi 2,5, hasilnya ketemu 2,4 minggu. Jadi untuk yang nomor C itu eastbound span-nya dibutuhkan waktu rata-rata kurang lebih 2,4 minggu untuk B dan M-nya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Pak Gatot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.